Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman prodi ilmu hadis yang semoga senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman semoga senantiasa semangat belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, pada pertemuan ke-13 kali ini kita akan mengkaji pendekatan pemahaman hadis Nabi. Capaian akhir yang diharapkan adalah teman-teman mahasiswa mampu menerapkan metode pemahaman hadis dalam rangka meneguhkan sikap dan cara pandang yang moderat. Teman-teman semuanya, hadis Nabi adalah salah satu sumber ajaran Islam untuk semua umat manusia. Baginda Nabi sebagai uswatun hasanah yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang terbatas dalam ruang dan waktu. Sementara ajaran ini bersifat universal. Setiap generasi memiliki persamaan, tapi juga memiliki perbedaan. Oleh karenanya, bagaimana cara kita memahami hadis Nabi ini agar memiliki cara pandang yang moderat? Baiklah, pendekatan pemahaman hadis Nabi itu dengan beberapa pendekatan. Pertama, kita lihat dari aspek karakteristik matan hadis Nabi. Yang kedua, kita lihat dari cakupan petunjuk matan hadis Nabi. Yang ketiga, pemahaman terhadap hadis dengan mempertimbangkan peran dan fungsi baginda Nabi. Yang keempat, pemahaman hadis dengan melihat latar belakang, kondisi sosiohistoris dan tujuannya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji dua aspek, sementara pertemuan selanjutnya kita akan kaji dua aspek berikutnya. Aspek yang pertama yang akan kita kaji nanti adalah karakteristik matan hadis Nabi. Karakteristik matan hadis Nabi itu satu, jawami'ul kalim. Yang kedua, tamsil, bahasanya tamsil. Yang ketiga, ungkapan simbolik. Yang keempat, bahasa percakapan. Yang kelima, ungkapan analogi. Nah, cakupan dari petunjuk matan hadis itu ada kalanya bersifat temporal, ada kalanya bersifat lokal, ada kalanya bersifat universal. Dan dalam memahami hadis Nabi itu mempertimbangkan fungsi Nabi, apakah Nabi sebagai Rasul, apakah sebagai kepala negara, apakah Nabi sebagai hakim, ataukah baginda Nabi sebagai pribadi. Nah, dalam mengaitkan pemahaman hadis dengan melihat latar belakang, kondisi sosiohistoris dan tujuannya, maka hadis akan dapat dilihat dari apakah hadis tersebut memiliki sebab secara khusus ataukah tidak, dan juga apakah hadis itu berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Nah, kita lihat pada pendekatan yang pertama, karakteristik matan hadis Nabi. Itu ada kalanya jawami'ul kalim. Perhatikan pada hadis ini. Matan hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khada'atun. Ada yang membaca khada'ah, ada yang membaca khuda'ah. Perang adalah siasat. Maka ini berlaku secara universal. Pada masa Nabi, pada saat baginda Nabi menafsirkan ayat wa'iddu lahum mastata'tum biquwah. Makna quwah? Baginda Nabi menjelaskan al-quwah ar-ramyu, memanah. Kenapa dijawab dengan memanah? Ya, karena senjata yang paling efektif pada waktu itu adalah memanah. Bagaimana kalau kita kontekstualisasikan pada masa yang sekarang ini, maka ar-ramyu yang dimaknai memanah ya, pada waktu itu
kita maknai sebagai senjata yang paling efektif pada masa saat ini, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menggunakan bahasa tamsil. Contohnya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan summa syabbaka baina asabi'i. Baginda Nabi dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mukmin satu dan mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan yang saling menopang dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Selain itu, matan hadis karakteristiknya menggunakan ungkapan simbolik seperti dalam hadis ini. Ad-Dajjal itu dimaknai sebagai makna simbolik. Termasuk juga innallaha laisa bi'a'war. A'war itu juga simbolik. Selanjutnya, matan hadis karakteristiknya dengan bahasa percakapan. Seperti halnya dalam hadis ini, contohnya, ayul Islam khair, qala tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dalam redaksi yang lain, sahabat bertanya, ayul Islam afdal? Seperti apa keberislaman yang paling utama itu? Baginda Nabi menjawab, man salimal muslimun bin lisanihi wa yadihi. Baik. Nah, selain itu, redaksi hadis itu juga menggunakan bahasa ungkapan analogi seperti pada hadis ini dan juga hadis yang berikutnya, di mana pada saat para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana orang-orang yang kaya itu bisa dengan mudahnya untuk mendapatkan pahala, sementara bagaimana dengan orang miskin? Bagi Nabi menjawab, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam kelamin kalian semuanya itu juga memiliki potensi sedekah. Sahabat yang lain bertanya, bagaimana kalau kami mendatanginya dengan syahwat? Maka baginda Nabi menggunakan analogi. Kalau engkau meletakkannya di dalam perkara yang haram, engkau mendapatkan dosa. Begitu pula pada saat engkau meletakkannya pada perkara yang halal, engkau pun akan mendapatkan pahala. Baik. Itu karakteristik daripada hadis-hadis Nabi. Selanjutnya, kita perlu memahami hadis tersebut dengan pertimbangan cakupan daripada hadis tersebut, cakupan petunjuknya. Apakah cakupan petunjuknya itu bersifat lokal, universal, ataukah temporal? Maka pada tabel ini saya sudah buatkan tabel. Teman-teman coba melakukan analisa dari hadis-hadis yang tadi telah kita kaji, kita pahami bersama. Kita lihat cakupan maknanya itu bersifat tekstual ataukah kontekstual, bersifat lokal ataukah universal, ataukah bersifat temporal. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tetap semangat belajar. Ingat, coba kita analisa dan kita fahami, kemudian nanti kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.